Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai session. Tadi di slide sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung mengenai session, ya. Hampir mirip seperti cookie, cuman kebalikan dari cookie. Kalau cookie diingat oleh browser, ya, state antara browser client dan server diingat oleh browser. Nah, sekarang kalau session yang bertugas mengingat state-nya adalah server. Oke. Nah, konsep session adalah, ya, setiap klien atau browser yang mengakses server itu akan memiliki session yang berbeda-beda, atau dengan kata lain mereka akan memiliki sessionnya masing-masing, sendiri-sendiri. Seperti terlihat pada gambar di sini, misalnya ada dua klien atau dua browser mengakses aplikasi kita yang ada di server. Maka oleh server itu akan menciptakan dua session yang berbeda, ya. Masing-masing klien akan memiliki sesi berbeda-beda, akan memiliki sesi sendiri-sendiri, dan antar klien tidak akan saling mempengaruhi sesinya masing-masing. Nah, ini akan terlihat jelas nanti dalam contoh. Nah, tadi di slide-slide sebelumnya tadi ada sedikit contoh mengenai penyimpanan objek dalam konteks, khususnya application konteks, ya. Nah, berbeda dengan session, di application konteks itu data yang tersimpan di dalam application konteks itu dapat diakses oleh setiap klien. Artinya, klien 1 dan klien 2 seperti di gambar ini akan memiliki application konteks yang sama. Oke, sehingga kalau si klien 1 mengakses konteksnya bernilai A, maka si klien 2 juga akan mengakses konteksnya bernilai A. Nah, berbeda dengan session, ya, klien 1 dan klien 2 akan memiliki sesi yang berbeda-beda. Ya, sehingga kalau misalnya di sesi 1 nilainya A, maka di sesi 2 belum tentu bernilai A. Ya, sehingga session ini dapat dimanfaatkan untuk penanganan aplikasi-aplikasi khusus, ya, seperti halnya shopping chart, ya, di mana user yang melakukan transaksi belanja barang misalnya, dia akan memiliki keranjang belanjanya sendiri-sendiri, ya. User lain yang sedang melakukan transaksi belanja yang sama di website tersebut tentunya tidak akan saling bertukar keranjang belanja, akan memiliki keranjang belanja sendiri-sendiri. Oke, nanti kita lihat lebih jelas lagi di dalam contoh-contoh. Nah, di dalam Java untuk memanipulasi session, ya, kita menggunakan kelas yang namanya HTTP session, ya. Untuk menciptakan session, kita akan menggunakan bentuk seperti yang terlihat di sini, yaitu HTTP session. Misalnya adalah namanya session sama dengan request.get session dalam kurung true. True maksudnya adalah server harus menciptakan objek session bila diperlukan. Oke, ini nanti kita lihat dalam program. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengambil sesi, ya, di dalam program yang utuh, kita akan melihat bentuk-bentuk seperti ini, ya, request get session sama dengan true. Oke. Kemudian kalau kita ingin menyimpan objek ke dalam session, ya, kita akan mengambil mengeksekusi fungsi set atribut dengan menyebutkan nama sessionnya apa dan value-nya apa. Untuk mengambilnya, ya, sebaliknya itu get atribut dengan menyebutkan nama sesinya. Nah, yang perlu kita ingat di sini bahwa di dalam session kita dapat menyimpan objek yang kompleks, bukan hanya string seperti pada cookie, ya. Demikian juga pada contoh-contoh di konteks-konteks yang lain, ya, servlet konteks dan application konteks sebelumnya. Di sana kita juga dapat menyimpan objek yang kompleks, yaitu biodata, ya, bukan hanya satu string saja. Demikian juga di session. Nah, session juga memiliki masa hidup, ya, sama seperti cookie. Jadi dia punya waktu untuk hidup di server, ya. Session akan secara otomatis hilang, ya, ketika kita menutup browser kita. Ya, contoh pada aplikasi nyata yang mungkin kita temukan sehari-hari, ya. Misalnya kita mengunjungi sebuah website, kita login, ya. Belum sempat kita log out, tiba-tiba kita tutup browsernya. Saat kita buka lagi browser yang baru, mengakses aplikasi yang sama, ya, maka kita diminta untuk login lagi. Itu karena apa? Karena server sudah lupa, ya, session kita tadi sudah terhapus. Ya, misalnya aja email, ya. Kalau kita login di email, ya, tiba-tiba kita tanpa sengaja menutup browsernya. Saat kita mengakses lagi dengan browser yang baru, kita buka lagi browser yang baru, maka kita diminta untuk login lagi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa session itu akan secara otomatis hilang atau server tidak akan mengingat lagi ketika browser kita tutup.
Nah, secara default di Java, khususnya di NetBeans ya, settingan session itu selama 30 menit. Selama 30 menit tanpa ada request dari klien, maka session secara otomatis akan dihapus oleh server. Ya, ini bisa kita lihat di dalam settingan web XML di file konfigurasi web aplikasi Java. Silakan dilihat di dalam web XML. Anda bisa lihat di contoh-contoh program-program yang sudah kita buat selama ini. Kemudian, kita juga dapat melakukan penghapusan session secara eksplisit. Misalnya saat user logout ya, saat kita mengakses sebuah aplikasi kan kita membuat session ya, login. Kemudian saat kita ingin keluar, ya seharusnya kan session langsung ditutup ya. Server sebaiknya langsung melupakan apa yang sudah dilakukan oleh user tadi ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan invalidate ya. Kita invalidate session ya. Ini akan menyebabkan server akan melepas semua resource ya, mengunbind semua objek yang ada di dalam session tersebut. Ya, ini tentunya akan membantu server untuk lebih meringankan server tentunya ya. Karena ingat session itu diingat oleh server ya. Server mempunyai beban untuk mengingat session. Semakin banyak session yang tercipta, tentunya beban server semakin banyak. Nah, kita tentunya harus pandai-pandai menentukan kapan sebuah session itu harus dihilangkan. Nah, kasusnya misalnya pada saat user logout. Nah, tapi kita harus ingat ya, karena kalau misalnya session kita sudah invalidate, ya itu terhapus ya, server tidak punya lagi kemampuan untuk mengingat session yang sudah di-invalidate. Nah, kalau kita menyimpan objek di dalam session kan itu bisa di-share oleh seluruh bagian aplikasi kita ya, bisa kita akses dari berbagai aplikasi dari berbagai tempat di dalam aplikasi kita. Nah, seandainya kita sudah melakukan invalidate, padahal ternyata masih ada bagian aplikasi kita yang lain yang masih membutuhkan sesi tersebut. Nah, pasti aplikasi kita pasti langsung error misalnya atau tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan karena sessionnya sudah diinvalidate padahal masih dibutuhkan. Jadi sekali lagi kita harus pandai-pandai menentukan kapan sebuah session diciptakan dan kapan sebuah session di-invalidate. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba sebuah contoh sederhana memanfaatkan session. Contoh lebih nyata mengenai session nanti kita lihat di dalam aplikasi kasus kita yaitu toko online nantinya. Kita mulai dengan membuat project baru. Kita beri nama session. Kemudian kita finish. Pada index.jsp kita siapkan form untuk menginputkan biodata ya, nama, alamat dan telepon misalnya.
Kemudian kita buatkan sebuah servlet namanya simpan session servlet ya, yang berfungsi nanti membaca inputan dari user dan menyimpannya ke dalam sebuah session. Sebelumnya kita tambahkan juga sebuah kelas bernama biodata ya. Kelas ini adalah kelas entity nantinya ya, yang akan mengenkapsulasi data yang dikirimkan dari index.jsp, yaitu nama, alamat, dan telepon ya. Kita buatkan konstruktor dan jangan lupa buatkan setter getternya. Kita kembali ke simpan session servlet. Di sini kita mengambil data dari form ya. Kita request get parameter ya, nama, alamat, dan telepon. Kemudian nanti kita konversi menjadi objek biodata dan selanjutnya kita simpan ke dalam session. Kita buatkan lagi sebuah servlet untuk melihat session ya. Servlet ini nanti berfungsi untuk mengambil biodata yang sudah tersimpan di dalam session. Oke, kita baca objek biodatanya dari session. Kita siapkan objek sessionnya, kemudian kita ambil objek biodatanya ya, yang sebelumnya harus kita casting dulu. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya.
Oke, kita coba jalankan sekarang aplikasinya. Kita coba menginputkan data, kemudian kita coba lihat apakah data sudah tersimpan ke dalam session. Ups, oke, kita cek dulu, mungkin masih ada yang kurang. Oke, kita lupa mengeset properti-properti dari objek biodata tadi ya, yaitu set nama, set alamat, dan telepon. Kita coba input lagi, kemudian kita submit, dan kita lihat, ya, sekarang kita sudah berhasil membaca objek biodata yang sudah tersimpan dalam session. Nah, sekarang kita coba, dikatakan tadi dalam konsepnya adalah bahwa session itu akan dimiliki oleh user, ya, akan dimiliki user, masing-masing user akan memiliki session yang berbeda-beda, ya. Oke, kita coba dengan Internet Explorer. Oke, dengan Internet Explorer kita coba mengakses aplikasi kita dan menampilkan data session yang tersimpan dalam session. Apakah datanya sama dengan yang ada di browser? Nah, di browser Firefox. Nah, terlihat di sini bahwa ternyata dengan Internet Explorer kita tidak dapat mengakses session yang sudah dibentuk tadi. Nah, sekarang kita coba membuat data yang berbeda di Internet Explorer. Kemudian kita submit. Nah, kemudian kita lihat, ya, sekarang di Internet Explorer datanya seperti ini, sedangkan di Firefox datanya tetap seperti semula. Ini artinya menunjukkan bahwa konsep session yang seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ya, benar adanya, ya. Session adalah unik untuk masing-masing klien, ya. Berbeda dengan tadi di contoh sebelumnya mengenai konteks, ya, application konteks. Walaupun berbeda klien, ya, dia tetap akan mengakses